juga berdampak kepada seluruh dunia. Alam semesta ini menunjukkan kekuatannya dan juga ini adalah sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rakusnya manusia akan kekuasaan dan juga keserakahan manusia akan kekayaan dan ambisinya, sehingga kerusakan alam semesta ini bukan tanpa sebab, karena adanya manusia-manusia yang serakah demi memuaskan kepentingan pribadinya dan juga demi untuk memuaskan ambisinya menjadi suatu hal. Kalau aku bilang ini untuk kepentingan sendiri, maka terjadi kerusakan alam. Maka ketika alam rusak, maka di situ juga kekuatan alam semesta memberikan sinyal dan tanda bahaya yang menandakan bahwa ini adalah suatu peringatan. Alam sedang tidak baik-baik saja dan alam juga menuntut keadilan atas apa yang sudah dilakukan oleh manusia dan juga terhadap kerusakan-kerusakan yang sudah dilakukan oleh manusia. Jadi kalau aku bilang meletusnya Gunung Merapi ini adalah pertanda yang memang ditujukan kepada umat manusia bahwasanya ini adalah suatu tanda bahaya dan memperingati manusia atas segala perilakunya dan juga segala ketamakannya. Kalau saya bilang di sini gunung kembali erupsi, kemudian air laut jadi tinggi dan adanya bencana alam banjir serta angin kencang yang melanda di bagian wilayah Indonesia, ini berkaitan dengan kerusakan alam semesta. Ya, bahwasanya bumi diciptakan pada masa dahulu, ya. Bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta dengan isinya, dan sudah sepatutnya pesan Allah dan juga kepada malaikat dan juga kepada penghuninya termasuk para nabi bahwasanya kita harus menjaga bumi kita dari segala kerusakan. Namun balik lagi, ini adalah suatu hal, kalau aku bilang ini adalah konspirasi jin atau iblis yang memang diciptakan, ya. Dalam Al-Quran, iblis ini berjanji bahwasanya dia akan menggoda anak cucu Adam. Maka ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi dengan segala keindahannya, maka di sini juga ada campur tangan bangsa iblis dan jin untuk menggoda umat keturunan dari Nabi Adam alaihissalam, ya, alaihissalam, untuk menggoda dan juga termasuk salah satunya adalah mereka memperdaya ataupun menghasut, ya, keturunan daripada Nabi Adam untuk melakukan kerusakan secara akal sehat, kerusakan secara perbuatan dan juga perilaku, termasuk kerusakan terhadap alam semesta. Maka kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh umat ataupun anak cucu Nabi Adam ini juga berdampak kepada kemajuan teknologi di tahun ini. Kalau aku bilang ini sudah berabad-abad tahun yang lalu sudah terjadi adanya kerusakan-kerusakan alam semesta. Maka ketika masa bumi diciptakan sampai dengan adanya kerusakan, kalau aku bilang ini sudah sepantasnya dan juga sudah sewajarnya. Ketika bumi ini makin rusak, maka di sini juga sesuai dengan yang terkandung di dalam Al-Quran. Ketika bumi ini rusak, maka itu akan ada suatu pertanda akhir zaman. Dan kita saat ini sedang menuju akhir zaman yang ditandai dengan adanya kerusakan-kerusakan alam semesta dan juga adanya letusan-letusan gunung berapi yang memang dahulu mungkin tidak pernah mengeluarkan lavanya atau tidak pernah meletus. Maka di tahun ini ada beberapa gunung berapi yang meletus dan juga mengeluarkan tanda sinyal bahaya yang menandakan bahwa bumi kita semakin tua, bumi kita juga sudah semakin hampir punah. Maka kita sepatutnya manusia juga harus terus menjaga bumi kita agar tidak adanya kerusakan-kerusakan yang fatal dan akan mempercepat adanya tanda-tanda dari akhir zaman atau kiamat itu sendiri. Paranormal pun melihat bahwa keseimbangan alam masih berada dalam kondisi yang belum sepenuhnya stabil. Dalam penglihatannya, perubahan yang terjadi pada ekosistem daratan maupun perairan masih menunjukkan pola yang berulang, seolah ada rangkaian proses yang belum selesai dan terus berlanjut dari waktu ke waktu.
Ia juga menyoroti bahwa ketidakseimbangan ini tidak hanya terjadi pada satu titik wilayah saja, melainkan mulai terlihat di beberapa area yang memiliki keterkaitan dengan unsur air dan tanah secara bersamaan. Dan lagi-lagi, kita tidak bisa bekerja sendiri, tapi kita juga membutuhkan gotong royong dan juga kesadaran dalam diri kita untuk bisa menjaga dan melestarikan ekosistem yang ada di berbagai macam bidang alam semesta. Bukan hanya tentang tanaman hijau atau penanaman pohon-pohon, tapi juga kita juga harus menjaga bagaimana aliran sungai itu bisa mengalir dengan baik, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan, karena banyak juga kerusakan-kerusakan ekosistem di perairan yang disebabkan terlalu banyak sampah yang dibuang ya, ataupun sampah ini bisa berbagai macam ya, termasuk limbah juga itu adalah sebagian sampah yang akan merusak ekosistem di bagian perairan Indonesia. Begitu juga dengan adanya penebangan-penebangan liar yang dilakukan oleh beberapa macam pihak yang memiliki kepentingan pribadi dan juga untuk memuaskan kepentingan dia dan juga untuk memperkaya pribadi dia. Ini juga yang menjadi kekuatan alam semesta, menjadi satu kesatuan dan kelemahan. Maka ketika tidak adanya keseimbangan antara sistem dari tanah ya, kemudian ekosistem di air, maka ini juga yang membuat gunung itu pada akhirnya meletus. Artinya adalah tidak ada keseimbangan, tidak ada energi ataupun tidak ada kekuatan akar dari pepohonan yang akan menopang. Karena gunung itu adalah sangat dalam jangkauannya, dan gunung itu sendiri adalah merupakan satu kesatuan dari air dan juga unsur tanah, sehingga gunung itu akan subur dan akan tenang jika terpenuhi secara gizi. Ya, kalau menurut aku, ini versi aku, ya, maka di sini ketika salah satu gizi yang aku bilang ini gizi yang memang dibutuhkan oleh gunung tersebut sudah punah, bahkan tercemar dengan adanya air yang tercemar limbah dan juga zat kimia, maka gunung itu pun akan semakin, aku bilang ini tidak seimbang, apalagi ditambah dengan adanya kerusakan alam semesta atau tidak adanya resapan air di dalam tanah ataupun tidak adanya pohon, akar-akar pohon yang bisa menyerap air, maka ini juga menjadi suatu kemusnahan bagi gunung itu sendiri. Sehingga aku bilang ini sudah sewajarnya ketika gunung itu juga akan memberikan reaksi terhadap alam semesta, dan meletusnya gunung tersebut juga disebabkan oleh sistem keseimbangan yang memang kalau aku bilang ini sudah rusak dan tercemar oleh berbagai macam keserakahan manusia, termasuk adanya ya polusi limbah, kemudian juga kurang adanya penyerapan air dan tidak adanya penghijauan yang dilakukan kembali terhadap penebangan liar. Ini juga membuat gunung juga kehilangan keseimbangannya, karena kita adalah ekosistem ya. Kita bilang manusia adalah ekosistem. Begitu juga dengan alam semesta. Mereka memiliki juga ekosistem yang seimbang. Maka untuk menjadikan suatu gunung itu bisa kuat, dia juga harus butuh yang namanya ekosistem untuk pengembangan gunung tersebut atau memberikan gizi kepada gunung tersebut. Kalau aku bilang ini versi aku, tapi insya Allah ini adalah sangat masuk di akal ya. Seperti kita manusia, kalau kita tidak melakukan sholat atau kita juga tidak melakukan amal perbuatan yang lain, maka tubuh kita akan melemah dan juga kita akan kehilangan arah. Begitu juga dengan yang namanya alam semesta, sama halnya dengan manusia. Paranormal pun melihat bahwa hubungan antara peristiwa alam dan jejak sejarah di masa lalu mulai menunjukkan pola yang kembali menguat. Dalam penglihatannya, ada keterkaitan yang tidak bisa dilepaskan begitu saja antara kondisi alam yang tidak stabil dengan narasi-narasi lama yang masih hidup dalam ingatan dan kepercayaan masyarakat. Ia merasakan bahwa Indonesia, khususnya Pulau Jawa, memiliki posisi yang dalam berbagai catatan sering dikaitkan dengan keseimbangan energi alam yang lebih luas. Dan ketika keseimbangan itu mulai terganggu, maka dampaknya tidak hanya terasa pada satu aspek saja. Kalau aku lihat ini berkaitan dengan geologi, namun ini juga berkaitan dengan sejarah di masa lalu. Ketika Pulau Jawa ini juga
dulu pernah ditaklukkan oleh salah satu syekh besar yaitu Syekh Subakir. Dan kita ketahui bahwa Pulau Jawa ini adalah paku bumi yang dahulu kala sebelum adanya pengembangan agama Islam, maka di sini juga kita kenal dengan adanya Sabdo Palon ataupun Naya Genggong, di mana beliaulah yang dahulu memegang paku bumi Jawa, ya. Seperti kita kenal adanya sejarah tentang Ramalan Jayabaya. Kalau aku lihat di sini kutipan dari Ramalan Jayabaya, di mana ketika Syekh Subakir mencoba untuk menaklukkan Jawa, ya, maka di sini dia berjanji kepada, ya, Naya Genggong, ya, ataupun kita sebut Dopalon, ya. Syekh Subakir ini juga melakukan janji kepada Sabdo Palon bahwa beliau akan menjaga Pulau Jawa dan juga bumi ini untuk, ya, dalam arti dijaga ini sangat luas jangkauannya, dijaga dari perilaku, dijaga dari kerusakan alam semesta, dijaga juga dari perbuatan jahat serakah. Namun itu tadi, ya, maka ketika terjadinya perjanjian antara Sabdo Palon dengan Syekh Subakir ini, maka di sini juga adanya suatu, aku bilang, energi penciptaan, dan di sini alam semesta menjadi subur. Maka ketika Sabdo Palon bicara kepada Syekh Subakir, maka ketika nanti suatu ketika umatmu dan umat manusia merusak bumi dan alam semesta serta seisinya, maka aku akan menagih janjimu dan kamu harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kau janjikan padaku. Sampai merinding aku, karena memang itu berkaitan dengan keseimbangan alam semesta. Dari kisah ini kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya manusia dan bangsa jin atau iblis itu sesungguhnya, kalau manusia tidak serakah, mereka masih bisa untuk bekerja sama. Dengan cinta kasih, semuanya akan menjadi seimbang. Namun itu tadi, manusia memiliki akal sehat dan pikiran yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kesempurnaannya. Namun terkadang manusia lebih banyak tergoda dan juga terbuai oleh hawa nafsu dan ambisinya. Sehingga di sini terjadilah suatu adanya pemutusan perjanjian di masa lalu, alias ada pelanggaran dari perjanjian masa lalu terhadap apa yang sudah diucapkan di zaman dahulu. Inilah yang menyebabkan bereaksinya Gunung Merapi, bahwasanya ini ada kaitannya Naya Genggong atau Sabdo Palon menagih janji. Seperti yang aku pernah bicarakan di beberapa tahun yang lalu, bahkan saya pernah memprediksikan hati-hati kita akan berada di akhir zaman dan akan ada yang namanya penuaian karma dan juga Sabdo Palon nagih janji. Dan mungkin seperti yang aku sudah pernah lihat di beberapa bulan, bahkan aku lihat di tahun lalu, aku melihat adanya fenomena jika mana nanti 7 atau 9 gunung di seluruh Indonesia akan meletus secara bersamaan, maka itu janji tersebut atau Sabdo Palon menagih janji itu akan menjadi nyata. Dan kita harus bersiap-siap akan ada fenomena alam semesta lainnya dan juga akan adanya kerusakan terhadap jiwa manusia, baik secara akal sehat maupun secara perilakunya. Hati-hati di sini. Dan tidak segan-segan saya selalu memberikan nasihat dan juga memberikan wejangan kepada kita, ya. Kita adalah semua umatnya Rasulullah. Sudah sewajarnya dan sudah menjadi kewajiban kita untuk saling mengingatkan satu sama lain. Hati-hati jika mana 7 atau 9 gunung nanti akan meletus secara bersamaan, maka itu juga kita harus waspada. Ya, setelah adanya gunung meletus tersebut akan ada hal-hal lain juga yang lebih mengerikan dibandingkan yang sekarang. Dan aku melihat fenomena ini akan terjadi 5 sampai dengan 10 tahun yang akan datang. Dan bersiaplah akan adanya teknologi baru yang akan menggantikan fungsional manusia,
dan akan digantikan dengan fungsional robot, dan ini juga akan sangat berdampak yang luar biasa. Bahwasanya apa yang disebut alien atau penciptaan makhluk yang menurut aku ini adalah yang mereka bilang ini alien, sesungguhnya alien itu diciptakan oleh bangsa Uni Eropa, dan itulah yang disebut Ya'juj Ma'juj yang nantinya pada akhirnya akan merusak dan juga membunuh umat manusia. Hati-hati. Bumi ini menangis, bumi ini menjerit, bumi ini berteriak ketika terjadinya keserakahan dan terjadinya suatu daerah atau suatu negara yang memiliki kepemimpinan yang serakah dan juga rusak. Kehancuran suatu negara akan ditandai dengan adanya ataupun dengan naiknya pemimpin yang zalim, terutama adalah pemimpin-pemimpin yang dipilih oleh rakyat. Waktunya penuaian karma, waktunya menagih janji atas apa yang sudah pernah kau janjikan kepada bumi ini. Sudah tua, manusia semakin lupa, sudah menjadi takdir manusia atas kepunahan yang berlaku. Alam semesta menjadi saksi atas perbuatan, atas ketidakjujuran, atas kerusakan yang dilakukan manusia. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, yang sengsara lagi-lagi rakyat. Maka disinilah penuaian karma sudah sepatutnya dilakukan kepada mereka-mereka yang memiliki janji terhadap rakyat, tapi mereka sendiri yang menzalimi. Tunggulah, nantikan. Alam semesta ini akan membawakan suatu kehancuran, dan tanpa pilih-pilih, tanpa pandang bulu. Hanya akan ada sebagian dari umat yang akan bertahan. Maka mereka yang bertahan adalah yang harus bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Banyak manusia pintar tapi bodoh. Yang bodoh makin bodoh. Yang